sekarang hikmah yang ke berapa Bu? 9, benar ya? Ya. Jadi kita ulang sedikit ya, hikmah yang ke-8 yang lalu. Bagi yang belum dapat materinya hikmah yang ke-8 nanti bisa diambil setelah pengajian ini ya. Hikmah yang ke-8 yang lalu, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin. Dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya beliau mengatakan, apabila telah dibukakan untukmu jalan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, maka jangan engkau pedulikan amalmu yang sedikit. Jadi Al-Imam mengajari kita, menasihati kita, menganjurkan kepada kita bahwa ma'rifatullah, cahaya ma'rifat, cahaya mengenal Allah itu bila Allah berkehendak diberikan kepada hambanya, Allah tidak melihat amal hambanya itu sedikit atau banyak. Jadi jangan dikira amalku sedikit, banyak maksiat, nggak akanlah Allah memberikan cahaya ma'rifatnya ke dalam hatiku. Jangan bilang begitu ya. Nah, ingat cahaya ma'rifatullah ini, cahaya mengenal Allah ini, itu bukan karena amal ibadah kita diberikan, itu bukan karena ketaatan kita, itu bukan karena tahajud kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah. Jadi jangan merasa hebat, merasa mulia, sudah merasa menjadi wali Allah, orang-orang yang soleh ya. Jangan ya. Itu semua semata-mata rahmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Ini kata Imam di hikmah yang ke-8, apabila telah dibukakan untukmu jalan ma'rifah, mengenal Allah, maka jangan engkau pedulikan amalmu yang sedikit. Tapi bukan berarti udahlah ngapain banyak beramal, kan nanti diberikan juga cahaya ma'rifatullah ke dalam hatiku. Jangan juga seperti itu ya. Kemudian berikutnya, sebab ia tidak menyingkapkan untukmu, melainkan dialah yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan apa? Dengan cahaya ma'rifatullah. Bukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, amal ibadah kita. Kemudian berikutnya, tidaklah engkau tahu bahwa dialah yang menganugerahkan ma'rifat kepadamu. Tengok kan, sedangkan engkau mempersembahkan amal-amal kepadanya. Amal-amal ibadah kita ini kita persembahkan kepada Allah. Jauh sekali bedanya cahaya ma'rifatullah yang Allah anugerahkan kepada kita dengan amal ibadah kita yang banyak cacatnya, yang banyak kurangnya, yang banyak tak sempurnanya kita persembahkan kepada Allah. Ya Allah, malu ya, nggak sanggup. Coba maha baik Allah. Amal kita yang begitu banyak kurangnya, banyak cacatnya pun Allah masih mau memberikan cahaya ma'rifatullah kepada kita. Untuk itu jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat, merasa suci, merasa mempunyai hak di sisi Allah ya, jangan ya. Kemudian berikutnya, tidaklah engkau tahu bahwa Allah lah yang menganugerahkan ma'rifahnya kepadamu, sedangkan engkau mempersembahkan amal-amal kepadanya. Dan apalah artinya yang engkau persembahkan kepada Allah dibanding dengan apa yang dianugerahkannya kepadamu? Enggak ada artinya. Kecil, hina apa yang kita persembahkan dibanding dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa cahaya ma'rifatullah, sehingga kita bisa mengenal Allah, sehingga kita bisa dekat kepada Allah ya. Banyak wali-wali Allah yang Allah berikan cahaya ma'rifatullahnya ke dalam hatinya, walaupun amalnya sedikit, walaupun dia ahli maksiat. Siapa itu? Ibrahim bin Adham, semoga Allah merahmati dan memuliakannya. Siapa lagi? Fudail bin Iyad,
Siapa lagi? Ustaz, Pak Haji, Bu, Malik bin Dinar, ya kan? Itu ahli Allah. Dulu mereka itu ahli maksiat, tapi Allah tarik, ya Allah berikan cahaya ma'rifatullahnya ke dalam hati mereka, yang mereka bisa dekat dan mengenal Allah. Jadi jangan putus asa, jangan kecil hati, walaupun amal kita sedikit. Ya kalau Allah mau berkehendak, apa yang sulit bagi Allah? Ya kan? Kun fayakun. Itulah dia hikmah yang ke-8. Satu lagi tambahan di hikmah yang ke-8 ini. Berbagai cara Allah memberikan cahaya ma'rifatullahnya ke dalam hati kita. Terkadang Allah memberikan cahaya ma'rifatullahnya itu dengan berbagai macam musibah. Coba lihat berapa banyak orang yang tadinya nggak mengenal Allah, nggak dekat kepada Allah, Allah berikan sakit, ya kan? Allah berikan sakit, musibah sakit. Sehingga dengan musibah sakit itu dia semakin rajin berdoa, rajin ibadah, rajin berzikir, sehingga dia mengenal Allah. Allah berikan musibah, anaknya meninggal, hartanya bangkrut, berbagai macam musibah Allah berikan. Itu pada hakikatnya Allah ingin menariknya, sehingga dia mengenal kepada Allah. Jadi Bu, Pak, setiap ketentuan Allah pasti baik, gak ada yang buruk. Sakit baik, anak belum taat baik, istri belum taat baik, suami belum taat baik, miskin baik, susah baik. Semua ketentuan Allah pasti baik, gak ada yang buruk. Yang buruk kalau kita menyikapi dengan sikap terburuk kita. Coba lihat, kalau anak belum taat membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, betul kan? Semakin rajin kita beramal ibadah, kan baik itu. Kalau kita miskin, tidak ada duit, susah cari kerja, membuat kita rajin tahajud, kan baik itu. Jadi ketentuan Allah, semua ketentuan Allah nggak ada yang buruk. Dengan begitu kita bisa dekat kepada Allah, merasa kehadiran Allah dan bisa mengenal Allah. Jadi ketika kita mendapat musibah apapun, sepahit apapun, jangan buru-buru dibuang, jangan buru-buru nggak ridho, jangan buru-buru ditolak. Ya. Manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Nah, hati, akal, pikiran harus merasakan, harus menyadari ini karunia Allah, ini rahmat Allah, ini anugerah Allah. Setan menjauh, hawa nafsu terkekang, sehingga kita bisa bersabar dan Allah akan memberikan solusi kepada kita. Jadi kalau kita buru-buru kita marah ketika mendapat musibah, ya buru-buru kita tolak, ya kita buruk sangka, mencaci maki, sumpah serapah, setan makin kuat dorongan yang menjerumuskan kita, hawa nafsu semakin kuat dorongan yang menjerumuskan kita, sehingga kita nggak akan bisa bersabar. Ustaz, stres aku Ustaz, menderita Ustaz. Kenapa Pak Bu? Iya Ustaz, gak mau anak ini taat. Susah kali aku cari kerja ini. Karena dia tidak bisa menyikapi ketentuan Allah dengan bijak. Baik, itu hikmah yang ke-8. Kita masuk hikmah yang ke-9. Perhatikan Bu semuanya. Ada 2 lembar. Ini hikmah yang pertama sampai ke-9. Sekarang ini masih ada Bu di rumah Bu? Masih ada Pak? Alhamdulillah. Nanti sampai hikmah yang ke-268 kalau nggak salah itu harus dijilid gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ajarkan, jangan dipendam sendiri aja, jangan disimpan sendiri aja. Ayo ini aku yang mengenal Allah, aku yang masuk surga. Jangan ya, nggak boleh itu. Bagikan. Ini kan saya bagikan wakaf nih saya. Wakaf ilmu bagikan ya.
Itu perintah Allah, perintah Rasulnya. Kasih fotokopi. Ini Bu dari Ustaz Tri, kajian Al-Hikam tentang hati, manajemen kolbu ya. Baik, hikmah yang ke-9, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, berbagai jenis amal ibadah yang dikerjakan karena berbagai rupa segala sesuatu yang datang pada gerak hati. Masya Allah, tengok tuh Bu, nikmat kali kalau nikmatnya ya. Ya Allah. Sekali lagi Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, berbagai jenis amal ibadah yang dikerjakan karena berbagai rupa segala sesuatu yang datang pada gerak hati. Kita lihat penjelasannya agar lebih paham. Perhatikan Bu dengan seksama. Hati itu sesuatu yang paling utama. Kenapa disebut paling utama Bu? Pak? Karena orang bisa beramal ibadah karena hatinya bagus, hatinya hidup, hatinya mengenal Allah, hatinya dekat kepada Allah. Bu, hati itu letaknya di dada sebelah kiri. Dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa diraba, dia hanya bisa dirasa. Hati itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Hati ini ibarat raja. Hati yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Bala tentaranya termasuk nafsu. Ya, mata, akal, pikiran semuanya adalah tentara hati. Jadi kalau hati sudah baik, makanya dibilang sama Al-Imam, hati itu sesuatu yang paling utama. Kalau hati kita sehat, baik, bersih, maka kita akan bisa melakukan ketaatan, bisa sholat, karena hati yang menggerakkan seluruh anggota tubuh, akal pikiran kita, nafsu kita. Itu hati yang menggerakkan, hati yang bimbing. Ya alhamdulillah, ya dapat materinya. Ya, makanya dibilang kata Al-Imam dia paling utama. Tapi kalau hati orang mati, kan kata Allah dalam Al-Quran itu kan, ya, ada hati yang hidup, ada hati yang marid, sakit, ya kan? Ada hati yang mati, kata Allah. Kalau udah mati hati, maka susah untuk beramal ibadah. Dia nggak mau dinasehati, ya, dia nggak mau dinasehati. Kerjaannya hanya buat maksiat. Maka hati membisikkan ke dalam ke akal pikiran kita untuk buat maksiat, dosa. Itu kalau hati itu sudah mati, terhijab dia dengan dosa dan maksiat. Jadi macam mana Ustaz agar hati itu hidup? Yang pertama harus tobat langsung, mandi tobat, sholat sunat tobat, ya, banyak istighfar, mohon ampun. Jadi awal dari ketaatan adalah bertobat. Sepanjang dia tidak bertobat kepada Allah, dia nggak akan bisa untuk melakukan ketaatan. Susah dinasihati pun membangkang, karena hatinya udah keras. Jadi musibah yang paling besar adalah matinya hati. Nah, ini alhamdulillah hati kita ini hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kenapa? Karena masih mau kemari, masih mau sholat. Tinggal lagi perlu diasah agar semakin bersih, semakin hidup, semakin bening. Kalau udah bersih hati itu, bening hati itu, masya Allah, Allah akan memberikan karomah-karomah kelebihan dalam hati kita. Allah akan memberikan cahaya ma'rifatullah, cahaya hidayahnya, sehingga hati kita tembus pandang. Itulah wali-wali Allah, ya kan Pak Haji? Pak Haji itu mengangguk-angguk, tahu. Bu, ibu jangan berjalan ke sana nanti pulang. Kenapa Ustaz? Kenapa Kiai? Kalau ibu jalan ke sana, di sana ada kemacetan. Tahu dia hatinya tembus pandang, bisa melihat hal-hal yang gaib. Wah, itu hatinya sudah bersih sekali, sudah bening sekali. Nah, itu namanya karomah, ya, kelebihan. Ini hati itu suatu yang paling utama. Ya, makanya Bu, Pak, kita harus lebih sibuk mengurusi hati kita, menjaga hati kita, ketimbang sibuk menjaga mengurusi badan kita. Ini badan bakalan cacing ini kan, betul kan? Nggak kekal, tapi yang kekal hati kita ini.
operasi hidung, operasi muka segala macam. La ilaha illallah. Enggak pernah sibuk kemana Pak Bu? Mau keluar negeri. Hatiku ini ada penyakit dengki, sombong, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi mau mengobati. Pernah gitu Pak? Pernah gitu Bu? Nah Ustaz pernah gitu? Enggak pernah. Ya kan jarang. Hatiku ini senang sekali melihat orang susah. Tetangga beli kulkas, aku yang kedinginan. Tengok tuh kan. Tetangga naik pangkat, aku yang opname. Tengok tuh kan. Aku mau keluar negeri nih, mau beresin dulu ya hatiku nih. Mau ke Mekah aku. Mau menangis di muka Ka'bah itu. Jarang orang seperti itu. Mungkin ada, saya nggak tahu ya. Tapi satu dua. Kebanyakan holiday, berlibur ke Bali, keluar negeri. Ya senang-senang, balik ke Medan stres lagi. Karena kesenangan, kenikmatan, kelezatan, ketenangan itu ada di hati yang bersih Pak, Bu. Betul kan? Bukan di harta pangkat jabatan. Itu sementara ketenangan itu, kenikmatan itu. Bu, Bu. Bu. Alhamdulillah semangatnya. Kapan lebaran Bu? Kapan lebaran Ustaz? Canda ya Bu ya. Insyaallah ke semua lebarannya. Apa yang mau saya bilang tadi? Oh iya, gini Bu. Ibu kalau makan durian, tahu kan durian Bu? Kalau makan durian itu enaknya gimana? Ini perumpamaan untuk mendekati paham. Itulah dunia itu tadi. Yang harta, pangkat, jabatan. Yang sifatnya sementara. Ibu kalau makan durian enaknya di mana? Jawablah Bu. Ini kan bulan muda Bu, Bapak gajian-gajian. Bercanda ya Bu ya. Enaknya di mana Bu? Di kerongkongan, betul kan? Iya kan? Di kerongkongan kan? Di lidah kan? Kalau dia jatuh ke perut, kan sama singkong, durian kan sama. Bahkan keluarnya lebih bau durian lagi. Maaf ya, ini untuk mendekati paham. Itu artinya pangkat, jabatan, harta, anak, istri itu sementara, demi Allah sementara itu enaknya, nikmatnya, ya. Tapi kalau hati yang bersih, hati yang mengenal Allah, hati yang dekat kepada Allah, ya Allah, sampai hari kiamat, sampai di surga nanti kita enaknya Bu, nikmatnya Bu. Makanya jangan tamak, jangan rakus, jangan silau semua dunia sementara ini. Ya, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, yang lebih tenang dibanding kenikmatan mengenal Allah, dekat kepada Allah. Masya Allah, mengaji Al-Hikam, ini nikmat kali nih Bu. Kok Ibu merasakan? Ya, bukan saya cinta kali saya. Mati-matian nih saya belajarnya. Harus dapat sampai keluar kota Medan, sampai di Jawa sana harus dapat. Nah, begitu harus punya kemauan keras, kemauan kuat. Karena barang siapa yang sungguh-sungguh maka Allah akan tolong, Allah akan bantu. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh kita mau dekat kepada Allah, mau belajar Al-Hikam, nggak akan dapat. Baik, tengok nih Bu, hati itu sesuatu yang paling utama. Perhatikan lagi Bu, materinya Bu. Sungguhnya manusia siap untuk bermakrifah, untuk mengenal Allah serta mengenal yang gaib dengan hatinya. Dengan hati kita bisa mengenal Allah, bukan dengan akal pikiran. Amal badan akan mengikuti kondisi hati. Kalau hati itu baik, hati itu bagus, otomatis kita akan rajin beramal ibadah. Ini maksud kata Al-Imam, amal badan akan mengikuti kondisi hati. Tapi kalau hati kita nggak baik, nggak bagus, banyak maksiat dan dosa, maka ibadah kita nggak akan bagus, kita nggak akan khusyuk. Untuk khusyuk beramal ibadah itu dengan hati, bukan dengan akal pikiran. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu. Jika hati dalam kesempitan, pengaruhnya akan nampak pada anggota badan yang murung. Betul kan? Orang murung stres, tengok mukanya itu berarti hatinya itu lagi galau, lagi nggak enak, lagi sempit, lagi banyak dosa. Kemudian berikutnya, jika hati lapang, maka anggota badan akan lincah dan banyak bergerak. Kalau hatinya Bu bersih, hatinya lapang, hatinya nggak sempit, maka dia ceria mukanya,
Bu, Bu, mukanya ceria, Bu. Ya, ketemu orang, Assalamualaikum, senyum dia begini. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ciri-ciri hatinya yang baik, yang enggak sempit. Ibu kalau sempit hatinya, Assalamualaikum, salam, apa kabar? Itu ciri-ciri hati yang galau. Ya, coba tengok Bu, ya, di lingkungan kita, di sekitar kita, orang-orang yang seperti itu. Gitu aja nandainya. Ketika mukanya murung, judes, cerewet, ya, omongannya kasar, itu berarti hatinya lagi nggak baik itu. Makanya ibu kalau minta duit sama suami, sama bapak, tengok-tengok muka bapak. Kalau bapak itu nyanyi-nyanyi kan, itu berarti hatinya lagi baik, mintalah itu. Tapi kalau mukanya murung, ditunda dulu lah mintanya ya, sampai mukanya itu berseri. Jadi hati ini mencerminkan wajah semua anggota tubuh. Kemudian berikutnya, mana tadi Bu? Jika dalam hati, ya. Jika dalam hati muncul cinta dan rindu, aku cinta kali padanya, pada suamiku, pada istriku, pada anakku, dan rindu aku pada anakku, maka akan mabuk dan nari. Mabuk dalam tanda kutip, bukan mabuk minuman keras ya. Jika dalam hati muncul makrifah, mengenal Allah dan kehadiran hudur, merasa Allah di hati, merasa ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ini hati, ya. Maka anggota badan akan tenang dan diam. Ibu coba lihat, Bapak coba lihat orang yang jalannya tunduk, tenang, diam, ya, enggak gerusak-gerusuk. Itu ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Tapi kalau orang yang banyak cakap, lasak, enggak tenang pembawaannya, ya, itu ciri-ciri orang yang hatinya tidak mengenal Allah. Tapi dari mulai sekarang jangan pula dilihat-lihat, oh ini enggak mengenal Allah, ini mengenal Allah. Jangan sibuk sama aku praktekkanlah. Oh jangan ya, sibuk aja dengan diri sendiri ya. Kemudian berikutnya Bu, perhatikan lagi. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dalam jasad ada segumpal daging, yaitu kekuatan untuk menghendaki sesuatu. Allah menempatkan kekuatan pada hati itu. Jika segumpal daging itu baik, maka semua jasad pasti baik. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Itu hati. Ini kata Nabi. Ya, kalau baik seluruh anggota tubuh. Jadi mulai sekarang Bu, ayo sama-sama kita lebih sibuk menjaga hati kita. Hati kita itu kotor yang masuk ke dalamnya. Kalau mata kita jelalatan dengan maksiat, hati kotor. Kalau kuping kita sering menggibah, mendengarkan gibah, hati kotor. Kalau mulut kita sering memburuk-burukan orang, bicara keburukan, hati kotor. Makanya dijaga sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kotor. Kalau udah kotor, bahkan mati hati itu, wah sulit kali untuk membersihkannya. Ya, jaga. Ketika tergelincir dalam maksiat dan dosa, istighfar, astagfirullahaladzim, terhapus lagi, bersih lagi hati. Ketika buat maksiat, istighfar, astagfirullahaladzim, terhapus lagi. Terus nanti Allah bimbing kita, Allah arahkan kita, hati kita sehingga kita nggak buat dosa lagi. Ingat Bu ya, jangan putus asa. Capek aku, Ustaz. Kenapa Pak Bu? Iya Ustaz, taat buat maksiat, jatuh bangun. Ya, capek udahlah buat maksiat aja lah, nggak boleh begitu ya, itu putus asa. Terus saja, nanti Allah bimbing. Ada di hikmah yang lain juga begitu. Al-Imam menjelaskan mengatakan, jangan engkau berhenti berzikir ketika hatimu masih lalai. Ini kata Imam dalam hikmah berikutnya nanti. Karena ketika engkau berzikir tapi hatimu masih lalai, itu lebih baik ketimbang engkau tidak zikir sama sekali. Nanti Allah akan membuat engkau, membimbing engkau, menggerakkan hati engkau sehingga hatimu tidak lalai lagi. Kan banyak orang seperti itu. Enggak mau aku zikir lagi. Kenapa? Enggak khusyuk aku zikir. Bapak kenapa enggak ibadah?
Ngapain ibadah? Kan neraka wil tempatnya. Itu kan firman Allah kan. Nah, celakalah orang yang ibadah yang tidak khusyuk dalam sholatnya kan. Celaka, ngapain aku ibadah? Nanti aku celaka karena aku nggak khusyuk. Itu salah besar. Ibadah aja, sholat aja, walaupun masih belum khusyuk, nanti Allah bimbing hati kita sehingga kita akan khusyuk dalam beramal ibadah. Nah, itu dia ya. Kemudian berikutnya, fungsi hati yang lain adalah menggerakkan dan mengarahkan kehidupan seorang, dan juga berfungsi lainnya panca indera, yaitu perasa, pelihat, pendengar, dan peraba. Jadi hati ini lebih tajam melihat ketimbang hati ini punya mata, namanya mata batin. Jadi mata batin ini, mata dalam hati ini itu lebih tajam melihat ketimbang mata zohir kita. Jadi mata batin ini bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera. Nah, jadi harus diasah dengan banyak berzikir. Kemudian berikutnya, serta mempunyai kemampuan membedakan antara yang baik dan yang batil. Nah, tengok, kalau hati kita tidak baik, maka hati tidak bisa melihat, membedakan ini baik, ini buruk, ya. Yang halal dan yang haram. Bahkan sesuatu yang berada pada keduanya, yaitu syubhat tidak jelas, pun juga nggak bisa membedakan kalau hati kita buruk, berpenyakit. Namun hati harus ditata, manajemen hati. Hati adalah potensi dasar manusia yang mengandung dua kecenderungan, yang baik dan buruk. Jika ia cenderung baik, maka seorang akan baik. Begitu juga sebaliknya. Untuk membuatnya cenderung pada kebaikan, maka seorang harus benar-benar mampu mengarahkannya dengan jalan riyadhah. Tengok, tidak ada jalan lain agar hati ini cenderung kepada kebaikan, terus tidak kepada keburukan. Nah, yang pertama harus riyadhah, latihan. Yang mujahadah dulu, berjuang dengan sungguh-sungguh, mengekang hawa nafsu, melawan hawa nafsu, kemudian riyadhah. Ini Bu, Pak, salah satu bentuk riyadhah kita di latihan. Ya, bangun kita subuh, kita paksakan berwudu kita, kemari kita mengaji. Ini bentuk riyadhah, latihan untuk dekat kepada Allah. Kita asah hati kita dengan majelis taklim seperti ini, dengan berjemaah subuh seperti ini. Ini salah satu bentuk riyadhah. Apalagi bentuk riyadhahnya, latihannya banyak puasa sunat. Oh, itu akan membeningkan hati. Itu sangat ampuh sekali untuk membersihkan hati, puasa. Ya. Kemudian berikutnya, Imam Ghazali semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Hati yang berhubungan dengan amal lahiriah ada 3. Yang pertama, hati yang penuh dengan takwa, suci dari akhlak-akhlak yang tidak baik, sehingga akal pun bersinar. Jadi kalau hati dia bersih, penuh dengan takwa, ya, kemudian hati dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang baik, maka dia akan bersinar. Sehingga ketika sinar hati itu sampai ke mata, mata akan melihat yang baik-baik. Ketika sinar hati itu sampai ke akal pikiran akan berpikir yang baik-baik. Ketika sinar hati atau nur hati sampai ke telinga akan mendengarkan yang baik-baik. Semuanya dari hati, semuanya dari hati. Kemudian berikutnya, maka akal, tengok ini kata al-Imam, maka akal akan berpikir yang baik-baik. Sinar mata hati pun terbuka, sehingga mata hati selalu melihat segala sesuatu yang baik-baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau misalnya hati ini sudah terbuka hijabnya, sehingga dia bersih, masuklah cahaya Allah. Jadi cahaya hati sudah ada semenjak kita dilahirkan. Kenapa hati kita terhijab dari melihat kebaikan, dari melihat hal-hal yang gaib? Karena ketutup dengan maksiat dan dosa. Untuk itu mesti dibersihkan maksiat dan dosa yang ada di hati kita dengan jalan riyadhah, latihan itu dengan jalan puasa, dengan jalan banyak berzikir.